Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Dan kali ini aku pengen ngebahas lagi tentang pinjaman online ya. Di aplikasi Play Store kalian bisa langsung ngecek aja sendiri. Itu nama aplikasinya Cairin. Jadi aku pengen ngasih tutorial bagaimana sih caranya melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online Cairin ini ya. Dan sebelumnya aku pengen ngajak kalian menekan tombol subscribe dulu untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita ya guys. Karena subscribe itu gratis untuk saling support channel ini supaya kita bisa lebih semangat memberikan informasi-informasi terbaru untuk kalian. Oke guys, hari ini aku pengen ngingatin dulu kepada kalian sebelum kalian melakukan pinjaman online, kalian terlebih dahulu baca dulu semua persyaratannya. Baca dulu semua aturan-aturan yang akan kalian lakukan sebelum kalian melakukan pinjaman online. Dan aku pengen ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum benar-benar butuh, tidak usah melakukan pinjaman online, baik pinjaman online ataupun pinjaman dengan siapapun. Dan jika kalian memang benar-benar butuh, pastikan dulu kalian punya kesanggupan untuk melakukan pembayaran dan pastikan tanggalnya berapa, karena semua konsekuensi pinjaman online adalah berhubungan dengan denda ya guys. Oke. Ini dia aku pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman online Cairin. Jadi kalian bisa langsung ngecek aja nanti di aplikasi Play Store kalian, dan kalian bisa langsung download aplikasi ini ya. Dan untuk kalian yang pengen melakukan pinjaman, kalian ikuti semua aturan dan isi semua formulir yang mereka berikan ya. Dan aku pengen ngebahas lagi kenapa sih sekarang pinjaman online itu banyak melakukan penolakan kepada pendatang-pendatang yang baru, karena memang data-data yang mereka masukkan itu kurang lengkap dan memang tidak detail. Jadi buat kalian hal yang terpenting itu adalah yang pertama itu tentang KTP kalian ya. KTP itu memang harus KTP-nya fotonya lebih baru ya, artinya tidak buram dan terlihat jelas. Dan yang kedua, buat kalian yang masih melakukan ingin pinjaman online itu, kalian harus meletakkan kontak darurat yang memang bisa dikonfirmasi atau dihubungi oleh customer service dari aplikasi tersebut. Dan sebelumnya aku pengen ngingatin, ketika kalian melakukan memasukkan nomor kontak darurat tersebut, sebelumnya kalian harus mengkonfirmasi dulu kepada orang yang kalian masukkan nomornya. Jadi nanti ketika customer service-nya dari aplikasi pinjaman online itu menghubungi nomor kontak darurat yang kalian cantumkan, mereka bisa memberikan keterangan penjelasan bahwasannya adanya hubungan itu, nanti kalian boleh tinggal pilih, yaitu ada hubungan kerabat, saudara, orang tua atau yang lain ya guys. Jadi mereka bisa memberikan informasi-informasi terkait tentang diri kalian. Jadi oke, langsung aja, ini dia aplikasi pinjaman online Cairin. Kalian nanti bisa lihat, dan aku pengen ngasih tutorial bagaimana sih caranya buat melakukan pinjaman online ini. Oke, aku udah download dan kita langsung buka. Kebetulan kita udah login ya. Ini dia pinjamannya, ada yang 2 juta sampai dengan 20 juta rupiah. Jadi memang harus sepertinya sih semua pinjaman online di zaman now ini memang harus membangun terlebih dahulu dari hal yang terkecil, dari jumlah yang kecil ya. Dan sekarang limit tertinggi itu ada di Kredivo sama Aku Laku ya, sampai dengan 25 juta rupiah. Jadi kalau dengan di aplikasi Cairin ini sampai dengan 20 juta ya, jadi lumayan. Dan kalian memang harus merintis terlebih dahulu. Bagaimana caranya, kalian bisa nanti langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Makanya aku bilang buat kalian yang ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita, jangan lupa menekan tombol subscribe supaya kamu nggak kelewatan informasi-informasi terbaru dari channel kita. Jadi ini aku udah login dan aku pengen nyoba langsung. Kalian nanti bisa coba sendiri di handphone kalian ya guys. Makanya aku bilang, sekali lagi aku pengen ngingetin lah buat kalian yang nggak benar-benar butuh, jangan coba-coba untuk melakukan pinjaman online. Jadi ini aku hanya sekedar nge-review bagaimana sih, sekaligus ngasih tutorial bagaimana sih cara melakukan pinjaman online di aplikasi Cairin ini. Oke, kalian tinggal klik ajukan pinjaman. Ini dia. Jadi di sini nanti sepertinya ini sih harusnya memang harus di aplikasi Cairin ini memang khusus buat untuk karyawan ya, karena mereka meminta slip gaji, rekening atau rekening koran. Jadi kalau misalnya ada slip gaji sih lebih gampang. Kebetulan kita ada dan kita juga punya NPWP. Jadi nanti pasti ada bakal pertanyaan, bisa nggak sih bang kalau misalnya kita nggak punya NPWP untuk melakukan pinjaman? Sepertinya tidak, karena memang mereka mencantumkan opsi NPWP ya. Jadi kalian memang harus isi nomor NPWP dan memberikan foto NPWP yang masih terlihat jelas dengan angka-angkanya, ada 11 apa 12 digit saya lupa ya. Jadi kalian memang harus punya NPWP dulu guys. Kalau nggak punya NPWP sepertinya akan dipersulit dan memang nggak bisa.
karena memang ada yang harus kalian isi. Jadi aku kebetulan sudah ada punya NPWP dan punya slip gaji, jadi kalian tinggal klik ajukan saja. Sebelum melakukan pengajuan pinjaman, kalian harus memilih dulu tujuan pinjaman itu buat apa ya. Dan ini buat yang masih merintis, dimulai dari Rp600.000, Rp2 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, sampai dengan Rp20 juta ya guys. Nanti kalian bisa coba saja sendiri di rumah. Jadi kalau aku saranin buat kalian yang melakukan pinjaman online, ketika kalian memilih tujuan pinjaman itu, biasakan untuk memilih tujuan pinjaman itu untuk liburan. Kenapa? Karena memang nanti tim auditnya atau analisa kredit kalian akan melihat, oh ini benar-benar memang artinya punya kesanggupan karena dia meminjam uang untuk liburan. Nanti hasilnya akan berbeda ketika kalian memilih misalnya untuk pengobatan atau biaya kehidupan sehari-hari, artinya kalian memang tidak mampu di situ. Jadi nanti itu menjadi nilai plus juga buat kalian sebelum melakukan pinjaman online. Jadi kalian tinggal klik itu tujuan pinjamannya buat liburan, dan kalian klik dulu Rp600.000 dan kalian langsung klik ajukan. Jadi oke, nanti kita akan lihat ini dia sudah. Nah, kalian masukkan dulu nomor rekening kalian. Aku kebetulan sudah, nominal diajukan Rp600.000, tenor diajukan 28 hari, bunganya wow ya, lumayan murah, artinya itu cuma 0,1% per harinya itu. Jadi biaya operasinya itu 0,12% per hari. Biaya administrasinya 97.440, dana dicairkan 502.000, dan pembayaran akhirnya nanti 636.000. Jadi bunganya sih ini selama 28 hari itu sekitar 124.000 ya, 134.000 ya guys. Ya lumayan besar nih bunganya. Jadi kalian, makanya aku bilang kalian harus benar-benar baca dulu semua persyaratan dan perjanjian yang akan kalian tanda tangani, baik secara elektronik ataupun langsung. Jadi jangan sembarangan, kalian apalagi yang masih pemula itu nanti bisa berakibat fatal, nanti kalian kelimpungan buat pembayarannya ya guys. Jadi itu kalian bisa hitung, kalau misalnya bunganya 130 sekian, berarti sekitar Rp4.000 lah per satu harinya bunga yang harus kalian tebus. Jadi makanya kalau kalian belum benar-benar butuh dan belum punya tanggal yang pasti buat pembayaran, kalian harus pikir dua kali ya guys. Jadi kalau ini 600.000 yang dicairkan cuma 502.560 rupiah, dan nanti kalian harus membayar 636.960 rupiah ya. Berarti sekitar berapa ya, sekitar 100-an lebih gitulah, seperti yang aku jelasin tadi. Jadi kalian tinggal klik. Kalau buat yang belum baca, kalian boleh lihat dulu, memahami isi perjanjian pinjaman ini ya. Jadi kalian tinggal konfirmasi pencairan dana. Oke. Ya buat yang belum pernah membaca ya, kalian baca dulu perlahan-lahan ya. Jadi ini udah konfirmasi pencairan dana. Oke. Jadi nanti untuk memastikan bahwasannya si pemilik ini langsung menerimanya atau mungkin takut ada yang aneh, maka nanti mereka mengirimkan kode itu ke nomor handphone yang kalian daftarkan ya. Kita pengen lihat dulu. Itu dia. Oke, udah masuk. Jadi nanti kalian tinggal menunggu pemberitahuan apakah diterima atau tidak. Biasanya kalau sudah pengajuannya berhasil, maka mudah-mudahan nanti juga akan diterima. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mungkin kalian buat ada yang belum paham ya, atau pengen tanya-tanya dulu, nanti kalian boleh tulis di kolom komentar lah, dan kita akan bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita guys. Jadi buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, kalian boleh menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita guys. Oke, buat kamu yang masih penasaran dan pengen tahu bagaimana produk-produk pinjaman online, kalian boleh menekan tombol subscribe. Dan aku pengen ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum benar-benar butuh dan belum benar-benar paham, jangan pernah melakukan pinjaman pada siapapun, termasuk pada pinjaman online dan orang lain. Dan buat kalian ketika ingin melakukan pinjaman online, kalian baca dulu semua persyaratan dan ketentuannya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, salam YouTuber Indonesia.